kembali lagi sekolah minggu di rumah saja. Karipka hari ini gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Grace. Gimana kabar Kak Grace juga dan adik-adik semua kira-kira ya? Kalau Kak Grace sih, Kak Grace hari ini senang banget karena Kak Grace bisa ketemu adik-adik di sekolah minggu di rumah aja. Karipka hari ini kita sekolah minggunya dengan tema apa sih? Oke, tema hari ini tentang kisah Bapa leluhur dengan subtema apa ya kira Kak Grace? Subtema hari ini jangan bimbang dan ragu. Nah, nas Alkitab kita hari ini juga diambil dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 16. Perikopnya apa Kak Grace? Dengan perikop, Hagar dan Ismail. Nah, adik-adik bisa persiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Adik-adik buka duluan ya. Nah, mari adik-adik ambil posisi ternyamannya. Siapkan hatinya dan pikirannya untuk kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau angkat pujian sebagai pujian pembukaan kita dengan judul Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola, musik kakak. Halo halo, hello hello, la la. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, la la. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo halo, hello hello, la la. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, la la. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita minta penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Buat kami jadi anak yang pintar, yang mau mengerti dan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, yuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku buka Alkitab. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar. Berbuah, berbuah, makin besar. Berbuah, berbuah, berbuah. Depan. Bawah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
bacaan Alkitab Kejadian 16 ayat 1-16. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun meninggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan menyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku Tuhan. Kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menghindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan dapat melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tempat kediamannya ia akan semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman
kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah Elroy," sebabkan katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Beberapa waktu yang telah lalu, Tuhan berjanji kepada Bapak Abram bahwa akan memperoleh anak yang akan dilahirkan dari istrinya. Waktu terus berlalu dan hampir 10 tahun. Abram dan istrinya tidak memperoleh anak juga. Apa yang harus aku lakukan? Sekian lama waktu telah berlalu. Janji Tuhan juga belum digenapi. Suamiku, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah engkau mengambil perempuan yang bekerja di rumah kita untuk dijadikan istri. Siapa tahu dari perempuan itu kita akan memperoleh anak. Tapi Tuhan berjanji bahwa anak yang diberikan adalah anak kita. Namun, lihatlah, usia kita sudah lanjut. Tidak mungkin aku melahirkan seorang anak untukmu. Abram mulai meragukan janji Allah, dan ia mengikuti kehendak istrinya dan mengambil Hagar menjadi istrinya. Beberapa waktu kemudian, Hagar mengandung. Setelah ia mengandung, sikap Hagar berubah terhadap Sarai. Hagar tidak menghormati Sarai lagi karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi dari Sarai. Dia mengandung anak yang akan menjadi pewaris seluruh kekayaan dan harta milik Abram. Betapa senangnya hatiku. Sekarang aku yang berkuasa di rumah ini. Dulu aku pembantu, sekarang aku akan menjadi ibu, pewaris seluruh kekayaan dan harta milik Bapak Abram. Dan sekarang aku akan menjadi nyonya besar di rumah ini. Sikap Hagar semakin buruk dan menjadi-jadi. Dia memperlakukan Sarai dengan tidak baik. Dia tidak menghormatinya lagi. Hal ini mendukakan hati Sarai. Istriku, apakah yang membuat wajahmu bersedih dan engkau terlihat sangat berduka? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepadamu. Tetapi baru saja ia tahu ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Sejak saat itu, Sarai mulai melakukan yang tidak baik kepada Hagar. Beginilah akibatnya jika seseorang menjalankan rencananya sendiri. Hal buruk dialami keluarga Abram. Keraguannya kepada Allah membuat ia mengambil keputusan yang mendatangkan masalah dalam hidupnya. Penderitaan berat atas penindasan yang dilakukan oleh Sarai kepada Hagar membuatnya pergi dari kediaman Abram. Hagar berjalan semakin jauh. Saat kelelahan, ia berhenti pada sebuah sumur untuk menghilangkan dahaganya. Namun tiba-tiba, "Hai Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah kamu pergi?" Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku, dan aku tidak tahu mau pergi kemana. "Kembalilah kepada nyonyamu,
biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Demikianlah adik-adik, tidak ada rencana manusia yang sempurna, hanya rancangan Tuhan saja yang sempurna. Apa yang dibuat dan direncanakan oleh Sarai membuat persoalan yang besar. Ia menjadi bermusuhan dengan Hagar, dan anak yang akan dilahirkan oleh Hagar juga akan mendatangkan persoalan selanjutnya. Setelah berjumpa dengan malaikat Tuhan, Hagar kemudian memberikan nama tempat berjumpa dengan Tuhan itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi". Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Anak-anak, Abram dan istrinya Sarai belum juga memperoleh anak, sehingga mereka tergoda untuk menjadi ragu pada janji Tuhan. Anak-anak tentunya masih ingat bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abram bahwa Abram akan memperoleh keturunan atau memperoleh anak. Dan rupanya selama 10 tahun ini mereka berjalan menjalani kehidupan mereka belum juga memperoleh anak. Dan mereka mulai meragukan Tuhan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang tidak baik pun mulai terjadi dalam rumah tangga Abram dan Sarai. Ada pertengkaran, ada benci di hati. Ada juga kesombongan yang terjadi, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Karena ragu pada janji Allah, karena tidak sabar menunggu kapan waktu Allah menggenapi atau menepati janjinya, karena mementingkan diri sendiri sehingga mereka menyakiti orang lain. Anak-anak yang terkasih, ini membuat hidup mereka menjadi berantakan, menjadi kacau, sehingga banyak orang yang tersakiti. Itu karena mereka ragu, karena mereka tergoda untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Anak-anak, jikalau ini terjadi dalam kehidupan kita, saat kita belum mengalami atau menerima janjinya Tuhan, maka pesan firman Tuhan hari ini seperti yang terjadi oleh Abram dan istrinya, segala peristiwa yang tidak baik terjadi karena perbuatan kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Maka yang pertama, mintalah ampun kepada Tuhan. Kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Seperti ini isi doanya. Tuhan, saya meminta ampun karena sudah tidak percaya, karena sudah menjadi ragu kepadamu. Ampuni dan biarkanlah
kami beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan lupa meminta ampun kepada Tuhan, karena kita sudah menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang berarti menyakiti Tuhan juga. Pesan firman Tuhan yang kedua, jadilah sabar, menunggu kapan Tuhan menepati janjinya. Anak-anak sudah kan mendengar pesan firman Tuhan minggu kemarin, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dia sudah membuktikan, dia menepati janji itu kepada Nuh. Dia mulai menepati janji itu kepada Abram. Dan itu juga yang akan dia lakukan kepada kita. Tinggal menunggu kapan terlaksananya janjinya Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan pasti menepatinya. Kita harap sabar, meminta pertolongan Tuhan memberikan kita kesabaran. Yang ketiga, mari kita tidak menjadi ragu, tetap teguh untuk percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih, teguh artinya adalah tetap berpegang. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kepada janjinya Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya tetaplah pegang percayanya kita kepada Tuhan. Tidak berubah, tidak bimbang, tidak ragu. Kalau seandainya ada yang mulai merayu kita, ada yang membuat kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, biarkan kita tetap teguh, berdiri, tetap percaya, memegang iman kita kepada Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur bahwa kami diajar supaya tidak menjadi ragu, tidak menjadi bimbang, tetap teguh percaya kepada Tuhan, percaya dengan janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati setiap janjinya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah negara Indonesia yang masih saat ini merasakan pandemi COVID-19 yang masih melanda. Banyak upaya yang dilakukan untuk dapat menangani pandemi ini. Dan upaya ini salah satunya adalah pemberian vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi anak-anak kami. Diberkatilah vaksin yang sudah masuk dalam tubuh anak-anak kami dan tubuh kami semua, supaya kami dimampukan untuk kuat melawan COVID-19 yang masih melanda. Tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat kami harus keluar rumah, pada saat kami berangkat ke sekolah, pada saat kami berada di mana-mana untuk bertemu dengan orang. Kami tetap mematuhi peraturan dari pemerintah. Ya Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia dalam proses pembuatan ibadah sekolah minggu online, rekaman, penayangan, segala hal yang dilakukan dalam pengeditan. Tuhan memberkati semua di bagian pelayanan kami masing-masing, baik itu ibu pendeta, kakak-kakak sekolah minggu, bersama dengan kakak-kakak di tim multimedia. Tuhan memberkati setiap proses yang dilakukan, sehingga anak-anak terus dapat beribadah sekolah minggu, meskipun di rumah tetapi tetap bersemangat, tetap bersuka cita, dan tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Diberkatilah orang tua kami, orang tua anak-anak yang kami layani, mereka yang setia memfasilitasi anak-anak kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Mereka juga setia mengantar, menjemput anak-anak sekolah. Berikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat kasih yang dari Tuhan untuk orang tua
sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Dan anak-anak senantiasa mereka doakan supaya anak-anak yang mereka pelihara, urus dengan penuh kasih sayang, menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami di sekolah yang juga setia menjadi pendidik, supaya kami menjadi anak yang pintar, cerdas, berpengetahuan, mengajarkan kami bagaimana cara hidup yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan bangsa, negara, dan gereja serta keluarga. Anak-anak kami adalah harapan keluarga, harapan bangsa negara, harapan generasi mereka, harapan bangsa kami, harapan gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau serahkan jikalau ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, kembalikan sukacita mereka, keceriaan mereka, masa-masa di mana mereka bermain. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa ini akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Adik-adik di rumah dapat menghafal ayat hafalannya minggu ini, dan jangan lupa minta orang tuanya untuk merekam dan tentunya dikirimkan ke kertas sekolah minggunya agar minggu depan bisa tayang di YouTube kita. Adik-adik di rumah, kita harus seperti Bapak Abraham, karena dia di saat dia ragu, di saat dia bimbang, dia tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Bapak Abraham, Laskar Kristus. Siap! Musik kakak! Menyiapkan uangnya dilipat dengan rapi dan jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Adik-adik bisa tuliskan nama dan dari lingkungan mana, dan jangan lupa adik-adik juga bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening yang tertera pada layar. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita nyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Musik kakak.
Yesus, kita tidak boleh ragu di dalam segala hal. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai sahabat kita dan penolong dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, tiada ku ragu lagi, bangkit berdiri, laskas Kristus. Siap! Musik kakak. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi seorang yang percaya kepadamu. Sekali lagi ya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan sekali lagi apa? Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kita. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Sukacita, semangat selalu ada di hati kami. Minggu depan kami akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online, tetap dalam sukacita dan semangat. Berikan kami semua kesehatan dan kerinduan untuk bertemu bersama dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu online. Terutama kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita telah belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Karena itu adalah bentuk kesetiaan kita. Dan kita setia dengan mengikuti semua petunjuk perintah Tuhan. Menghindar dari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Kita juga belajar untuk tidak melupakan janji Tuhan serta melewati hari-hari kita dengan tetap percaya kepada Allah. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, lebih lagi jangan lupakan Tuhan dalam segala rencana. Bagi adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu, serta kakek nenek yang sedang isolasi mandiri di rumah, berjuang melawan COVID-19, semoga cepat sembuh dan terus semangat. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom
adik-adik, selamat pagi. Untuk aktivitas hari ini akan ditemani dengan Kak Citra. Hari ini kita akan membuat aktivitas seperti yang kakak pegang ini. Untuk membuat aktivitas pada hari ini, kita membutuhkan beberapa peralatan dan juga bahan. Pertama, kita membutuhkan gunting, lalu juga ada pensil. Nah, adik-adik juga bisa pakai pulpen atau juga spidol. Lalu kakak juga punya kertas. Nah, kebetulan untuk hari ini kakak punya kertas karton yang warnanya warna biru dan juga merah. Tapi saya kalau adik-adik mau warna lain juga nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Lalu kakak punya lem. Nah, lalu kakak juga sudah menuliskan ayat hafalan untuk hari ini yang nantinya kita akan tempelkan di atas aktivitas kita. Nah, sebelumnya kertasnya ini sudah kakak lipat dua seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat gambar tangan. Kalau adik-adik susah untuk menggambar tangan, bisa ikutin cara kakak tadi. Kita lipat dua dulu kertasnya, lalu kita tempelkan tangan di atas kertasnya, lalu kita gambar tangannya. Sudah, akan kakak tebalkan garisnya. Sudah seperti ini, gambar tangannya kita gunting mengikuti pola garisnya. Misalnya kalau ada adik susah untuk mengguntingnya, bisa minta tolong papa atau mamanya untuk membantu menggunting gambarnya. Kalau sudah mengguntingnya, kita sekarang punya gambar dua tangan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tempelkan gambar tangannya di atas kertas yang lain. Kita beri lem dulu. Kalau sudah, kita tempelkan lagi gambar tangan yang satunya lagi. Kalau kakak tempelnya gambar tangan satunya lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan menempelkan ayat hafalan yang sudah ditulis seperti ini.
sudah, adik-adik juga bisa menambahkan bentuk bintang. Terserah adik. Di sini kakak mau menambahkan gambar bintang di atas aktivitas kita. Terus ya kalau adik-adik mau menambahkan gambar bunga atau gambar lainnya juga bisa. Tapi kebetulan kakak maunya gambar bintang. Kita bisa gambar bintangnya. Kalau sudah, kita gunting gambarnya. Beberapa gambar bintang. Oh iya adik-adik, misalnya kalau adik-adik punya sampah, jangan lupa dibuang pada tempat sampah ya, jangan buang sembarangan. Nah, kita dapat beberapa gambar bintang seperti ini, terus kakak mau tempelkan di atas aktivitas kita. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti aktivitas untuk hari ini sudah selesai. Aktivitas untuk hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan
15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram serta berfirman, pada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, itulah sungai Efrah. Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, pada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar, itu sungai Efrat. Dan pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat.